Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang macam-macam hadis dari segi kuantitas perawi dan kualitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Anggraini dan satu rekan saya, Cynthia Nurunisa. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata al-qadim atau sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Hadis adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat baginda. Juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Secara umum pengertian hadis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pengertian hadis secara etimologi bahasa. Kedua, pengertian hadis secara terminologi istilah para ahli. Menurut etimologi bahasa al-hadis berarti al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan pengertian hadis menurut terminologi istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, serta sifat-sifatnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang macam-macam hadis dari segi kuantitas perawi. Yang A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu, berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian, tanpa ada yang menyela. Secara istilah, di kalangan ulum hadis, hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang beragam, meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya, sehingga dapat dipercaya kebenarannya mustahil. Mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Adapun pembagian dari hadis mutawatir yaitu 1. Hadis mutawatir lafzi, yang kedua hadis mutawatir ma'nawi, yang ketiga hadis mutawatir amali. B. Hadis ahad. Kata ahad atau wahid berdasarkan segi bahasa berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid berarti suatu berita yang disampaikan kepada satu orang. Hadis ahad adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Para muhaditsin membagi atau memberi nama-nama tertentu bagi hadis ahad mengingat banyak sedikitnya rawi-rawi yang berada pada tiap-tiap tabaqot, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. 1. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih dan tidak sampai pada batasan mutawatir. Ibnu Hajar mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas, yaitu hadis yang mempunyai jalan terhingga tetapi lebih dari 2 jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir. 2. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa berarti mulia, kuat, atau sedikit. Secara terminologis, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang perawi, diterima dari 2 orang pula. Sebagaimana hadis masyhur, hadis aziz terbagi kepada sahih, hasan, dan daif. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an aqaribihi, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara terminologis, gharib didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi
yang menyendiri dalam meriwayatkannya. C. Macam-macam hadis dari segi kualitas. A. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahil Hadis menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan thabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalamnya syadz dan illah. B. Hadis hasan adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat syadz dan illah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan. Hadis hasan tidak memiliki hadis sahih. C. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis. Setiap hadis sahih dan hadis hasan dalam Mazmumah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif dan hadis dhaif memiliki. Dari penjelasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Sebelum menerapkan sesuatu yang baru dalam hidup, ada kalanya kita harus tahu asal-muasal kualitas dari suatu perkataan juga perbuatan dari Nabi Muhammad. Ditulis dalam hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Hadis sering disebut dengan al-khabar yang berarti berita. Adapun macam-macam hadis dari segi kuantitas perawi ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan macam-macam hadis dari segi kualitas ada tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik, itulah penjelasan materi dari kami kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.